Apa arti penting informasi bagimu? Oke, semua manusia pasti membutuhkan informasi untuk memperluas wawasan. Nah, informasi ini bisa berkaitan dengan bidang pendidikan, teknologi, hiburan, film favorit, atau makanan kesukaan. Informasi ini tentunya dapat dipenuhi atau dapat kita peroleh dari berbagai media massa, bisa dari tayangan televisi, artikel internet, majalah, radio, dan masih banyak lagi. Jurnalistik berasal dari kata jurnal yang berarti catatan kegiatan sehari-hari. Tentunya kegiatan sehari-hari ini benar-benar kita alami atau kita melihat sebagai pengamat dari peristiwa yang terjadi. Isinya apa saja? Bisa isu, masalah daerah nasional atau internasional. Contohnya yang sedang kita alami yaitu corona. Tahukah kalian, Indonesia semakin hari semakin banyak bertambah kasus positif corona. Coba kita cari tahu, Indonesia nomor berapa ya di kancah internasional untuk kasus positif corona ini? Untuk jurnalistik, tulisan yang dipilih itu harus memiliki manfaat. Manfaat itu misalnya ketika ada pemberitaan tentang corona, tentunya kita sebagai pembaca akan mengambil langkah-langkah khusus supaya dapat terlindung dari virus itu kan. Bisa menjaga jarak, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan punya gaya hidup sehat lainnya. Orang yang bekerja dalam bidang jurnalistik bisa kita sebut sebagai jurnalis atau wartawan. Apakah ada di antara kalian yang bercita-cita sebagai wartawan? Bagus sekali loh. Tugasnya wartawan itu apa sih? Tentunya mewartakan fakta yang sifatnya objektif. Objektif itu ya sesuai dengan kondisi objek yang kita amati atau yang terjadi, tidak kita buat-buat. Jurnalis itu harus profesional. Misalnya kita sedang terlalu senang atau kita sedang sangat marah, sedih. Tulisan kita pun tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Kita tetap harus menulis secara objektif tentunya. Tips jurnalis. Mau belajar. Mau belajar ini bisa diartikan sebelum menulis lebih baik banyak membaca. Karena kalau kita tidak banyak membaca, maka kosakata kita akan sangat sedikit. Kalau kosakata kita sangat sedikit, maka pembaca tentunya akan bosan kan? Selanjutnya, tidak pernah puas. Ketika kita selesai menulis, perlu kita simpan tulisan kita beberapa waktu. Selanjutnya kita lihat lagi, apa ada yang perlu diperbaiki? Jika iya, langsung saja diperbaiki. 3. Banyak bergaul atau banyak teman. Dengan banyak bergaul, kita bisa mendapatkan materi-materi tulisan yang lebih menarik. 4. Rasa ingin tahu. Sebagai seorang wartawan atau jurnalis, rasa ingin tahu itu harus senantiasa kita kembangkan. Hal sederhana saja. Tanaman di sekitar rumah, apakah ada yang bisa mengantisipasi atau membuat imun kita semakin meningkat supaya kita tidak terkena corona? Coba, ada atau tidak? Mengapa sih harus ada jurnalistik? Secara umum, tujuan jurnalistik itu kan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Nah, informasi yang kita berikan itu bisa menjadi pedoman atau gaya hidup baru bagi mereka. Contoh, ketika pandemi corona ini, kita harus rajin-rajin minum jamu dari empon-empon. Hal ini bukan berarti ketika kita minum jamu kemudian kita tidak bisa terkena corona. Tapi ketika kita minum jamu itu, kita bisa menjadi lebih sehat karena imunnya pun meningkat. Nah, ketika kita bisa menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, kita berani berpendapat, negara kita pun demokrasinya cukup baik.
Untuk menghadirkan pengetahuan bagi masyarakat, kita harus melalui beberapa langkah. Ada mulai dari mencari, mengumpulkan, kemudian disusun, baru kita tulis. Setelah kita tulis, kita harus mengedit tulisannya, baik dari segi ejaan atau jumlah kalimat dalam paragraf. Kemudian kita sajikan. Yang terakhir baru bisa kita sebarluaskan informasi itu kepada masyarakat melalui media massa tertentu. Bisa majalah, bisa situs web online. Bagaimana bahasa dalam jurnalistik? Apakah kita harus selalu menggunakan bahasa baku sesuai dengan KBBI? Nah, tentunya bahasa dalam jurnalistik itu menyesuaikan jenis tulisan. Tulisan berjenis berita akan berbeda dengan tulisan yang berbentuk cerita, ataupun nanti akan menulis puisi atau karya sastra lainnya pasti beda. Sesuai dengan perkembangan pribadi, tentunya tulisan itu akan berbeda dari yang mereka rajin membaca dan mereka masih perlu banyak membaca referensi. Sebaiknya kata dalam bahasa asing sudah ditulis dalam padanan bahasa Indonesia, karena bagaimanapun kita akan memberikan pengetahuan untuk Indonesia. Apabila kita memang tidak menemukan padanan dalam bahasa Indonesia itu, bisa kita beri terjemahannya. Bahasa tutur digunakan sesuai konteks. Kalau kita memang menulis dalam bentuk cerita, boleh saja bahasa tutur itu digunakan. Pak, Bu, sapaan-sapaan Indonesia itu boleh digunakan. Kode etik jurnalistik atau yang biasa kita kenal dengan kaidah-kaidah aturan yang harus kita terapkan ketika kita menulis dalam sebuah informasi. Ada 6 yang dapat saya bahasakan secara sederhana. 1. Memberikan informasi sesuai fakta. 2. Memberikan edukasi agar terwujud masyarakat yang sejahtera dan saling menghargai. 3. Jujur. 4. Meminimalisir eksploitasi korban kekerasan. 5. Segera memperbaiki atau meralat berita yang salah. 6. Berkarya sesuai kemampuan diri sendiri. Jadi, kita juga harus mengontrol bagaimana dokumentasi yang kita ambil, termasuk foto-foto. Jika ada korban, misalnya saja kecelakaan di jalan, kita harus mengkondisikan, jangan sampai ada darah-darah atau apa nanti yang bisa menimbulkan pemikiran negatif pada beberapa orang. Itu kita langsung sampaikan, wah jangan, kita harus kondisikan dulu. Juga bahasa yang kita gunakan. Yang terakhir, kita berusaha berkarya sesuai kemampuan sendiri, artinya menggunakan bahasa sendiri, jujur. Sekian penjelasan jurnalistik dari saya. Jika kita akan berdiskusi lagi, saya sangat senang. Oke, ini ada referensi yang saya ambil dari berbagai sumber. Tentunya teman-teman juga harus memperhatikan pengambilan referensi ya. Untuk Wikipedia, Blogspot, WordPress, ataupun blog-blog yang belum kita ketahui secara akurat pertanggungjawabannya, maka kita pilih jurnal-jurnal atau memang website yang sudah terpercaya di bidangnya. Begitu. Selamat belajar!